誰だわ。 Halo guys, selamat datang lagi di channel ini bersama gue, Reborn. Buat yang baru gabung, jangan lupa dibantu like dan di subscribe ya. Pada video kali ini, kami akan kembali menceritakan dan juga menjelaskan mengenai kelanjutan cerita dari manga spin-off Tokyo Revengers, yaitu Letter from Baji atau Surat dari Baji chapter ke-6, yang kebetulan baru saja terbit secara legal di Jepang sejak beberapa jam yang lalu. Oleh karena itu, bagi kalian yang penasaran dan ingin tahu mengenai seluruh alur cerita lengkapnya, kalian bisa simak terus ya video ini sampai habis. Manga Letter from Baji chapter ke-6 dibuka dengan sebuah panel yang cukup menarik, di mana pada halaman itu terlihat Chifuyu yang masih kebingungan dan langsung bertanya kepada Baji. Baji, sebenarnya apa yang terjadi kepada Ryusei? Kenapa tiba-tiba reaksinya berubah tidak terkendali seperti itu setelah mendengar nama dari geng Yotsuda Kaidan? Aku sangat penasaran siapa sebenarnya Ryusei ini, dan apa hubungan Ryusei Sato dengan geng Yotsuda Kaidan. Mendengar semua pertanyaan dari Chifuyu, Baji pun dengan tenang langsung menjawabnya. Maaf Chifuyu, saat ini aku tidak punya hak untuk memberitahu kepadamu mengenai masa lalu dari Ryusei. Nanti jika waktunya tiba, biar Ryusei sendiri sajalah yang menjelaskan semuanya kepadamu. Namun ada satu hal yang harus kau ketahui dari Ryusei, yaitu tindakan yang sebenarnya dilakukan dengan niat yang baik malah dapat menyebabkan hasil yang paling buruk. Itulah beban yang selama ini ditanggung oleh Ryusei seorang diri. Setelah beberapa saat berlalu dan kondisi dari sekolah mereka sudah kembali kondusif, kini nampak Baji, Chifuyu, dan Ryusei yang sedang dipanggil ke ruangan guru bersama-sama untuk menerima sanksi atau hukuman akibat semua keributan yang telah mereka buat di seluruh area sekolah itu. Beruntungnya di momen ini penyamaran Baji sama sekali tidak terbongkar, karena guru mereka mau mendengar semua penjelasan dari Chifuyu dan juga Ryusei bahwa Baji hanyalah murid yang menjadi korban saja. Berdasarkan hal itu, Baji pun akhirnya lolos dari hukuman sekolah, sedangkan Chifuyu dan Ryusei masing-masing menerima skors atau tidak boleh datang ke sekolah selama 1 minggu penuh. Walaupun awalnya terlihat kesal karena memang bukan mereka bertigalah yang memulai semua keributan itu, namun nampaknya semua keputusan pihak sekolah cukup membuat Chifuyu dan juga Ryusei sama-sama lega. Scene pun kini berpindah. Setelah beberapa hari berselang, Baji pun akhirnya kembali mengumpulkan seluruh anggota divisi pertama dari geng Toman untuk melakukan pertemuan dadakan sekaligus membahas mengenai tragedi penyerangan yang dilakukan oleh geng Killer Bee, yang sebenarnya hanyalah pion dari geng yang jauh lebih besar lagi, yaitu geng Yotsuda Kaidan. Di momen ini, Baji pun perlahan-lahan mulai menjelaskan semua kejadian tersebut secara rinci. Mulai dari awal geng Killer Bee masuk dalam area sekolah, sampai dengan Chifuyu yang mampu mengalahkan skuad A dari geng Killer Bee yang menyerang dari arah pintu depan sekolah dengan seorang diri. Sebelum pada akhirnya Chifuyu kembali naik ke lantai 3 untuk membantu Ryusei Sato dan juga dirinya sendiri. Nah, mulai dari sinilah akhirnya semua anggota Toman divisi pertama mulai membuka hati mereka dan mau mengakui keberanian dan juga kehebatan dari anggota baru mereka, yaitu Chifuyu Matsuno. Walaupun di momen ini Chifuyu nampak senang setelah mendengar semua pujian dari teman-temannya, namun di dalam lubuk hati Chifuyu masih merasa kesal dan juga iri, karena sejauh ini hanya Chifuyu sajalah satu-satunya anggota Toman yang tidak memiliki atau tidak menggunakan seragam dari geng Toman divisi pertama ketika mereka berkumpul dengan semua anggota geng Toman lainnya. Menjelang akhir pertemuan ini, Baji pun kembali memperingati semua anggota geng Toman divisi pertama bahwa mulai sekarang mereka semua harus lebih waspada lagi, karena meskipun geng Killer Bee sudah berhasil dikalahkan dan tidak akan berani untuk menyerang Toman lagi, namun geng besar di belakang mereka pasti tidak akan tinggal diam saja. Pada akhir kalimatnya, Baji pun dengan lantang berusaha memanggil Ryusei yang sejak tadi hanya diam. Oi Ryusei, apa kau ada pesan tambahan lagi untuk semua anggota divisi pertama? Namun tidak peduli seberapa keras Baji memanggil Ryusei, nampaknya Ryusei masih tetap bengong saja tanpa sedikit pun memperhatikan semua kata-kata dari Baji. Melihat hal itu tentu saja Baji semakin emosi. Woi Ryusei, apa kau tidak dengar semua ucapanku barusan? Setelah dibentak oleh Baji, barulah Ryusei kembali sadar dan langsung mencoba mengalihkan semua perhatiannya dengan melemparkan kata-kata gurauan. Nah, di momen inilah Baji dan Chifuyu akhirnya baru mengerti bahwa setelah Ryusei mendengar nama dari geng Yotsuda Kaidan, tiba-tiba saja sikap dan tingkah laku dari Ryusei berubah sangat drastis dan lebih banyak diam. Menyadari hal itu, tentu saja Chifuyu menjadi sangat khawatir. Oleh karena itu, pada panel ini, Chifuyu pun langsung berusaha memanggil Ryusei berkali-kali, namun sayangnya Ryusei sama sekali tidak mau menjawabnya.
dan malah terus berjalan ke arah motornya untuk pergi meninggalkan lokasi pertemuan ini. Scene pun kembali berpindah. Keesokan harinya, Chifuyu yang masih kesal karena tidak terima dengan semua perubahan sikap dari sahabatnya, tiba-tiba saja langsung mencari Ryusei di seluruh area sekolah ini. Mulai dari lorong sekolah, kantin, bahkan sampai ke atap sekolah tempat biasanya Ryusei tidur siang. Intinya di momen ini Chifuyu merasa ada yang aneh dengan Ryusei. Karena biasanya Ryusei pasti akan selalu mengajaknya main dan selalu menjahilinya. Tapi entah kenapa Ryusei saat ini berubah menjadi lebih banyak diam dan juga terlihat sedih. Itulah yang membuat Chifuyu menjadi sangat khawatir kepada Ryusei. Setelah beberapa saat berlalu, atau setelah mereka semua pulang sekolah, Baji pun akhirnya meminta Chifuyu dan juga Ryusei untuk pergi ke suatu tempat. Karena ada sebuah hal penting yang ingin disampaikan kepada mereka berdua. Sampainya di taman, Chifuyu yang kebingungan pun langsung bertanya kepada Ryusei yang ternyata sudah datang lebih dulu. Oi Ryusei, menurutmu apa alasan Baji memanggil kita berdua ke tempat ini ya? Apakah karena akhir-akhir ini kau terlihat kurang bersemangat? Atau apakah karena insiden yang telah terjadi kepada kita bertiga saat bertarung melawan geng Killer Bee beberapa hari yang lalu? Tidak hanya sampai di situ, Chifuyu pun kembali melanjutkan semua perkataannya. Oh, aku tahu. Mungkin Baji memanggil kita ke sini karena dia ingin memintaku untuk menjadi wakil kapten Toman divisi pertama yang baru dan menggantikanmu. Tapi nampaknya Ryusei sama sekali tidak peduli jika pada akhirnya Baji memilih untuk mengeluarkan Ryusei dari geng Toman. Berdasarkan hal itu, Ryusei pun akhirnya langsung menjawab pertanyaan Chifuyu barusan dengan nada yang sangat datar sekali. Entahlah, aku juga tidak peduli jika sampai semua hal itu terjadi. Entah kenapa setelah mendengar semua jawaban singkat dari Ryusei, seketika emosi dari Chifuyu pun menjadi terbakar. Hingga pada panel selanjutnya, tanpa banyak basa-basi, Chifuyu pun langsung menghantam wajah Ryusei yang pada saat itu sedang duduk santai atau dalam keadaan yang tidak siap. Apa yang baru saja kau katakan, Ryusei? Kenapa kau malah tidak peduli? Pada panel selanjutnya, Ryusei yang terlihat kesal pun tiba-tiba saja langsung melancarkan combo 3 serangan baliknya dengan menggunakan pukulan tangan kiri ke arah perut, kemudian tendangan kaki kiri ke arah badan, dan diakhiri dengan pukulan tangan kanan tepat ke arah wajah Chifuyu. Hebatnya, ternyata semua serangan balasan dari Ryusei barusan sama sekali tidak berdampak apa-apa kepada Chifuyu. Bahkan di momen ini Chifuyu pun malah tersenyum kepada Ryusei sambil berkata, "Selain Baji, kau adalah satu-satunya orang yang mampu menandingi kekuatanku. Ternyata Baji memang tidak salah menjadikanmu sebagai wakil kapten divisi pertama Toman. Tapi meskipun begitu, aku sama sekali tidak akan mau kalah darimu." Nah, menarik ya, walaupun di momen ini Baji sudah datang dan melihat 2 orang sahabatnya sedang bertarung, namun sepertinya Baji tidak ada niat untuk menghentikan mereka berdua dan malah membiarkan Ryusei dan Chifuyu melanjutkan pertempuran mereka sampai puas. Pada panel selanjutnya, dengan penuh rasa percaya diri, Chifuyu pun kembali melayangkan satu pukulan mautnya lagi ke arah Ryusei. Namun kali ini Ryusei mampu meresponnya dengan cepat dan langsung membalas pukulan Chifuyu tersebut dengan tendangan kaki kanannya. Di momen ini dengan lantang Chifuyu kembali berteriak ke arah Ryusei. "Woi Ryusei, aku tidak tahu dan juga tidak peduli dengan semua masa lalumu bersama dengan geng Yotsuda Kaidan. Bagiku saat ini kau adalah wakil kapten dari geng divisi pertama Toman yang sangat aku hormati. Jadi daripada kau terus terjebak dengan kenangan masa lalumu, lebih baik kau fokus untuk masa depan bersama dengan skuad divisi pertama Toman yang saat ini kau pimpin." Tidak hanya itu, Chifuyu pun kembali melanjutkan semua perkataannya. Apa kau lupa? Geng Toman divisi pertama saat ini memiliki kau, aku dan juga Baji. Bukankah ini adalah formasi terkuat yang dimiliki oleh geng Toman? Jika kita bertiga terus bekerja sama dan menggabungkan kekuatan kita, maka sudah jelas kita pasti bisa mengalahkan geng besar yang bernama Yotsuda Kaidan. Dan di saat yang bersamaan, Chifuyu pun langsung melancarkan pukulan terkuatnya tepat ke arah wajah Ryusei lagi. Akibatnya Ryusei yang masih kaget tidak sempat untuk menahannya dan langsung terpental serta terjatuh ke tanah. Pada momen itu nampak jelas ekspresi terharu muncul dari raut wajah Ryusei yang akhirnya mampu disadarkan dengan semua kata-kata mutiara dari Chifuyu Matsuno. Oleh karena itu Ryusei pun dengan cepat langsung mencoba berdiri lagi dan langsung tertawa dengan keras ke arah Chifuyu. Di saat inilah akhirnya Baji langsung datang dan bergabung dengan mereka berdua. Dengan penuh rasa bangga, Baji pun kemudian langsung memberikan seragam baru bagi Ryusei dan juga Chifuyu sambil berkata, "Dengar Chifuyu, akulah orang yang membuatkan seragam ini untukmu. Jadi tolong jaga baik-baik nama besar dari divisi pertama geng Toman."
Mendengar semua ucapan dari Baji tersebut, Chifuyu pun seketika langsung menerima seragam baru ini dan langsung menangis sambil berterima kasih kepada Baji. Melihat hal itu, Ryusei yang sudah sadar pun akhirnya langsung meledek Chifuyu lagi. Haha, ini pertama kalinya aku melihat ada orang yang menangis seperti itu ketika mendapatkan seragam dari geng berandalan. Di saat yang bersamaan, Baji pun terlihat sangat senang karena pada akhirnya Ryusei bisa kembali menjadi dirinya yang biasa setelah Chifuyu berhasil membuat Ryusei sadar. Pada penghujung chapter ini, Ryusei pun akhirnya langsung meminta Chifuyu untuk memakai seragam baru dari divisi pertama Toman yang baru saja dia terima. Mendengar semua hal itu, tentu saja Chifuyu langsung menuruti permintaan dari Ryusei serta langsung memakainya saat itu juga. Dengan penuh rasa bangga, Chifuyu pun kembali berteriak sambil memperkenalkan dirinya lagi seperti biasanya. Aku Chifuyu Matsuno, mulai hari ini aku sudah resmi menjadi anggota dari geng Toman divisi pertama. Nah, itulah semua isi cerita lengkap dari manga Speed of the Revengers yang berjudul Letter from Baji atau Surat dari Baji chapter ke-6. Tentu saja untuk bisa mengetahui semua kelanjutan ceritanya, kita masih harus sabar menunggu sampai chapter ke-7-nya terbit dalam waktu 2 minggu lagi atau tepatnya pada tanggal 3 Oktober tahun 2022. Terima kasih banyak yang sudah simak video ini sampai habis ya. Sampai jumpa lagi di pembahasan selanjutnya. Bye-bye. やれやれだわ。